Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada di Haris Hotel bersama Ibu Wika. Ada Bu Ika. Bu Ika, halo. Kita jalan-jalan nih. Ya, kita cari daun yang siap dijadikan batik. Nih, koprin nih. Jalan-jalan lagi cari yang bisa dibuat pewarna kain batik. Sekarang kita belajar tentang flora fauna kepada siswa nanti bab apa kelas 2, kelas 11. Kok nggak ada yang pakis ya? Cari pakis, kita cari pakis. Kita cari pakis. Karena bentuk pakis bagus. Oke. Jati Belanda, tapi coba aja bunganya nanti kita duduk-duduk. Dipukul sama Yang kuning itu. Bu, nanti kalau yang kuning sama yang hijau, kalau ditutup warnanya beda enggak? Nah ini nggak bisa. Saya belum pernah. Tapi kalau ini dikukus jadi. Kalau pakai yang teknik kukus. Oh, yang kukus yang ini. Iya. Oh, yang Ini ditutup coba saya. yang muda nanti. Apa? Tapi kayaknya di Madura enggak ada kayak gini nih. Apa Bu? Jati apa Bu? Jati Belanda. Isinya juga apa? Di Belanda. Kita sekarang bersama Ibu Wika dan Bu Ika mau belajar tentang caranya ekoprint. Ahlinya nih. Ekoprint. Ekoprint. Oh, ekoprint. Oh iya. Ekobrik itu yang dari botol. Oh iya iya. ini ahlinya Ini nih. daun apa ini? Yang ini loh. Ini nggak tahu. Ini bisa mungkin. Ini bentuknya Bagus tapi ini ya. Banyak airnya Bu. Oh, kalau banyak airnya enggak bisa. Blobor. Oh gitu. Daun yang bisa kita gunakan untuk ekoprint, terutama yang teknik pukul atau ponding, itu adalah daun yang tidak keras, kemudian kandungan airnya juga tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kandungan airnya banyak nanti jadinya bahasanya blobor kalau tempat saya. nanti kita kumpulkan dulu. Nah, Dari Pati, Bu Ika, Jawa Tengah. Ini juga cari yang bentuk-bentuk love nanti disusun kayak bunga ini loh. Tik, 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 tik. kita dapat daun pakis. Ini bagus juga Itu, untuk Kak. ekoprint. Itu kalau dipukul-pukul tak banyak. Iya, baik untuk teknik kukus maupun teknik pukul itu bagus. Kalau teknik kukus nanti ambrol. enggak. Oh, kukusnya dibiarkan bentuk tetap seperti ini ya. Jenis-jenis daun yang mau dijadikan Ekoprint. ekoprint batik, bahan batik. Ini daun sepatu dia tapi masih kecil. Daun apa Bu? Sepatu dia yang warnanya oranye itu loh bunganya. Oh, bunganya. Yang enggak di dalam hotel. Oh. Bunga apa Bu? Ini bunganya, Bu. Bunga apa ya kalau di tempat Putih, saya ceplok namanya piring. ceplok piring ya. Oh, Ini bagus kalau buat steam tapi saya belum pernah coba yang pukul, dicoba aja. Ini yang muda yang ya. muda yang bisa dibuat tutuk. Tapi yang sudah agak tua, agak layu bisa dijadikan pewarna Bu ya? Pewarna. Itu yang buat steam apa yang tutuk Bu? Yang tutuk bagus, yang bagus. Namanya pohon cinadol. Jadi ini pohon andalan ekoprinter. Ini nanti mengeluarkan warna kuning yang kalau direbus. Kalau dipukul tetap hijau. Oh. Jadi dia itu ya Allah, aku nanam aja. Pengen tak petik, tak go balik. Apa pohon apa ini Bu? Cinadol. Ini mahal banget tanamannya. Ini enggak apa-apa ya dipetik saiki. Sesuk ora tekan, sesuk wis mulai. Kadang beda. Enggak, maksudnya kalau bunga bisa dijadikan ekoprint kan bagus. Kan warnanya kan bisa merah, oranye kayak gitu. Jadi nggak melulu coklat. Kalau bunga memang kemudian di kain itu ada warna-warna. Ini loh yang bagus. Oh, sing iki. Nah, ini bunga kenikir kalau di tempat saya kayak gini. Ini bagus dipukul-pukul, tapi harus dilepas aja kelopaknya kita tata biar bagus. Karena kalau nggak mau dilepas ya cari aja yang kelopaknya satu, jangan yang tumpuk. Kan ada sih kenikir yang tumpuk itu bagus. Kalau bunga kertas itu Bu? Nggak bisa. Nanti terus dia akan caranya itu nanti biar nggak nempel gitu, itu agak dikurangin. Nah, jadi biar Sekolah banyak. manis. Ini agak
agak dikurangi daunnya gitu. Hasilnya tetap bagus ya? Iya, nanti kita tata kayak gini kan bagus. Oh Ya. iya. Biar nggak numpuk gitu loh. Bener. Nah, ini baru saya di sekolah banyak nih, di SMA Torjun bisa praktek ini. Kita kumpulkan daun-daun yang digunakan untuk ekoprint. Insya Allah ini nanti jadi ilmu yang bagus untuk anak-anak mempelajari flora-flora yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan daun-daun yang kita sudah petik. Apa Bu? Ini apa kan? Menjadi Teknik ponding. teknik ponding. Yaitu teknik Ada yang apa, Bu, bilang istilahnya? ponding, ada yang bilang hammering, ada yang bilang pukul. Oh, tuh. hammer palu. Hammer. Kalau di rumah bukan hammer, tokol. Madura tokol. Jadi berarti kalau saya buat nanti bukan ekoprint, tapi batik tokol. Oh, istilah baru. Tokol, bukan tongkol, tokol. Ini pinusnya bisa loh Bu kayaknya. Ya kita praktek sini aja Bu. Kan datar nih ya, tempatnya datar. Oke. Kita cari batunya guys. Untuk buat tutuk, buat apa alat pukul. Ini deh bagus daun pinusnya ini ya. Kita ambil aja Bu. Siapa yang tinggi ya? Sayangnya kecil-kecil semua nih. Tar. Ini bagus loh Bu, pinus. Pinus itu memberi efek garis. Ini contoh aja, ini daun pinus. Ya, ini dipukul. Kemudian ketika kita fiksasi pakai kapur, itu dia jadi warna coklat. Ketika kita fiksasi pakai tunjung, jadi warna hitam. Ketika kita fiksasi pakai tawas, tetap hijau. Oke. Jadi syarat ekoprint itu sama dengan batik tulis, yang kita gunakan adalah kain serat alam. Jadi kain yang menggunakan bahan-bahan alami juga, baik dari serat hewan maupun serat tumbuhan untuk pedangnya. Ya, contohnya apa serat alam itu? Ya, ini adalah kain katun. Anggaplah ini putih ya. Kain katun yang terbuat dari serat kapas ya. Kemudian kalau serat alam contohnya apa ya? Sutra. Nah, selain katun ada juga bahan-bahan yang bisa kita gunakan, ada linen, ada rayon, itu juga menggunakan serat alam. Nah, kain yang habis kita beli ini tentunya banyak bahan-bahan kimia yang menempel. Nah, untuk proses ekoprint ini kita nggak bisa pakai dari beli langsung kita eko, nggak bisa. Jadi kain ini harus namanya di scoring. Proses pertama, scoring itu apa? Cuci kain ya dengan sabun, kemudian bilas dengan air mengalir. Kemudian kita keringkan, angin-angin. Kalau sudah kering, proses yang kedua itu namanya mordan. Apa mordan? Mordan itu menghilangkan unsur-unsur kimia yang menempel pada kain. Jadi di scoring dulu, kemudian kita mordan. Nah, cara mordan bagaimana? Ada banyak cara mordan tuh. Yang paling sederhana adalah dengan merebusnya atau merendam kain itu di larutan tawas ataupun sejenisnya yang mempunyai sifat asam. Contohnya apa? Jeruk nipis, asam jawa, kemudian belimbing wuluh. Ya, itu bisa kita gunakan untuk mordan. Nah, cara mordan bagaimana? Ambil 2 sendok tawas, ya, tawas yang seperti garam itu. Kemudian kita larutkan pakai air panas sedikit aja. Setelah larut baru kita tambahkan 1 liter sampai 1,5 liter air dingin. Kemudian kita biarkan kain itu terendam, ya pastikan bahwa kain itu terendam sepenuhnya di air. Kalau sudah terendam, kita biarkan 2 malam. Nah, itulah yang menjadikan ekoprint dinamakan slow fashion, karena dia membutuhkan proses yang panjang dari awal sampai selesai. Ini namanya setelah mordan 2 malam, kita rendam pakai larutan yang tadi tawas, kemudian
jeruk nipis atau belimbing wuluh ya yang sifatnya asam gitu, untuk menghilangkan unsur-unsur kimia yang menempel. Kita ambil kain itu, kemudian kita bilas dengan air, kita keringkan, kering angin-angin ya, jangan panas matahari langsung. Udah, kain sudah kering. Itu adalah diwarna sendiri dengan bahan pewarna alam juga, zat warna alam. Misalnya gini Mbak, kan manggis itu kan, kulit manggis kan ungu ya, kulit manggis kan ungu kan, kita membuat larutan kulit manggis itu kan bisa untuk pewarna. Misalnya kainnya udah kita warnai pakai kulit manggis ya, itu kan warna jadi misalnya merah gitu ya, terus kita pakai ini hijaunya itu bisa muncul hijau atau nanti warnanya kecampur sama itu? Enggak, tetap hijau. Hanya nanti kita berarti. perlakuan setelah kita pukul, nah atau kita steam, itu kita akan fiksasi pakai apa, karena fiksasi itu mempengaruhi warna. Jadi seperti tadi saya bilang, daun pinus yang ketika selesai kita pukul itu warna hijau Ya. ketika kita fiksasi ini bisa jadi coklat, karena ternyata fiksasinya pakai kapur. Oh gitu. Kalau jadi hitam, dia fiksasinya pakai tunjung. Jadi fiksasi itu akan memengaruhi warna, baik menjadi warna cerah, warna apa adanya, ataupun warna gelap. Oh, berarti fiksasi itu Penguncian warna. penguncian warna. Kalau itu buah naga, pewarna nggak bisa. Itu ya, jadi apa sih yang membedakan pewarna alam untuk kain dengan makanan? Pewarna makanan itu belum tentu bisa digunakan untuk pewarna kain, karena dia akan luruh. Secang ya, kayu secang. Itu kan pewarna makanan, bukan pewarna kain. Oh gitu. Ya, dia kalau secang saja hanya kita rebus, bagus, jadi pink, jadi merah gitu ya, jadi ungu. Tapi harus kita beli perlakuan lain di larutan secangnya, apa namanya, simplokos. Jadi simplokos itu penguat kain yang diambil dari kayu. Jangan lupa diusahakan plastik bekas aja biar nggak mencemari lingkungan kalau pakai plastik baru. Tetap nggak bisa, tahu gitu tadi tak bawain palu. Kalau di gini nggak bisa Bu ya? Nggak bisa. Kita pakai ininya hotel karena kita praktek nggak siap, mumpung ada ini nih, ada pakarnya. Dapat ilmu gratis. Ini belajar langsung ya, membuat ekoprint dengan alat apa adanya. Tapi ini kalau nggak rata Bu, langsung begini. Coba nanti daunnya ditata bentuk apa gitu, biar bagus. Ini kan nggak Wow, representatif, keren. apa namanya? Coba lihat. Pemukulnya. Karena pemukulnya nggak rata ya gini hasilnya. Tapi kita setidaknya sudah tahu ilmunya. Oh gitu. Iya. Warna hijau Bu ya, belum jadi warna ya. Iya. Baru fiksasinya nanti yang berubah warnanya. Iya. Hmm. Aduh, ini bagus banget loh ini. Tak suruh mempelajari itu daun Ternyata ini apa, tidak manfaatnya berhasil apa. melobor. Kita praktik. Ini bunga apa tadi, bunga jati ya? Jati Belanda. Jati Belanda enggak bisa kita delete. Ini posisi